Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Al-Ghifari. Saya prodi Tadris Bahasa Inggris kelas C dengan NPM 200105104. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Bacaan-bacaan Gharib di dalam Al-Quran. Oke, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, untuk pengertian bacaan gharib. Istilah gharib diambil dari bahasa Arab. Menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata gharaba atau yakshribu yang artinya ga mudah atau sulit dan kafisha atau samar. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya, karena cara membacanya berbeda dengan tulisannya, seperti bacaan imala dalam Al-Quran di surat Hud ayat 41 yang seharusnya dibaca majraha menjadi majreha. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib adalah imalah, tahil, tahsil, ismam, naql, badal, syaktah, silah. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, terkadang pembelajar dihadapkan pada munculnya bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-syar'i. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Kita masuk ke bunyi bacaan gharib. Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka data yang dibutuhkan adalah data tentang bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran menurut pendapat Abu Bakar Hasim bin Abi Najud, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ashim. Seperti yang telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan bacaan gharib secara bahasa menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata kabraya ibu. Sedangkan menurut istilah ulama Qur'an, artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang didapat dalam Al-Quran. Oke, kita akan berikut ini tentang bacaan gharib dalam Al-Quran. A. Imalah. Jenis bacaan gharib yang pertama adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong. Sedangkan menurut istilah imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasrah atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Ismam. Jenis bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan saat mengucapkan huruf U. Sakta. Jenis bacaan yang ketiga adalah sakta. Sakta artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, sakta adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun ketika berhenti, tidak boleh mengambil napas selama 2-4 harokat. Tahsil. Jenis bacaan gharib yang keempat adalah tahsil. Tahsil artinya kemudahan atau keinginan. Bacaan tahsil ini bisa dilihat pada surat Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat terdapat lafaz ajamiyun. Bisa dilihat dalam Al-Qur'annya. Nal. Jenis bacaan gharib yang kelima adalah naql. Naql artinya memindah. Sedangkan menurut istilah, naql artinya memindahkan harakat ke huruf sebelumnya. Kita masuk ke C, proses perubahan bunyi.
yang terjadi pada bacaan gharib dalam Al-Quran. Jika ditinjau, berarti proses terjadinya perubahan bunyi menurut kaidah fonologi Arab, maka perubahan bunyi yang terjadi pada bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran dapat dianalisis sebagai berikut. Bacaan imalah. Dalam kajian fonologi Arab, proses perubahan bunyi tersebut disebut dengan pergeseran bunyi, di mana bunyi fathah dimiringkan ke kasroh, sehingga bunyi yang terjadi adalah bunyi antara vokal a dan i, yaitu e. Dalam kajian fonologi pergeseran bunyi ini dibagi menjadi dua macam. Satu, pergeseran yang terjadi karena bunyi yang bersangkutan terdapat pada posisi atau lingkungan yang berbeda. Dua, pergeseran yang terjadi meskipun posisi atau lingkungan bunyi tersebut tetap sama. Proses B. Bacaan ismam. Proses perubahan bunyi yang terjadi pada bacaan ismam disebut dengan asimilasi, yaitu perubahan bunyi karena bersanding dengan bunyi yang lainnya. Berdasarkan kualitas suatu bunyi pada bunyi lain yang dipengaruhi, maka asimilasi ini disebut asimilasi komplit atau mumas astalatu al-kuliyah. Asimilasi ini dalam bahasa Arab disebut idgham. Maksudnya bunyi n harus diasimilasikan dengan bunyi yang sesudahnya karena mempunyai kesamaan atau kedekatan baik makhraj maupun sifat dengan bunyi idgham. Ada 3 macam persamaan dalam ilmu tajwid, yaitu a. kesamaan lokal dalam makhraj dan sifat yang disebut dengan mutamatsilain. B. kesamaan atau kedekatan sifat makhraj yang disebut dengan mutaqaribain, dan kesamaan makhraj tetapi beda sifat yang disebut dengan mutajanisain. Bacaan tahsil. Proses perubahan bunyi di sini menurut fonologi Arab disebut dengan asimilasi. Yang mempengaruhi asimilasi ini termasuk asimilasi progresif atau muma astalatu takodumiyah, yaitu proses terpengaruhnya sebuah bunyi pada bunyi sesudahnya. Dan jika didasarkan pada langsung tidaknya bunyi yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi, maka asimilasi yang terjadi ini disebut dengan asimilasi langsung atau kontak assimilation. Mumastalatu tajawuriyah, karena antara fonem yang mempengaruhi dan dipengaruhi dan tidaknya fonem lain yang memisah. Sedangkan jika didasarkan pada cara artikulasi tempat keluarnya huruf makhraj, maka asimilasi ini termasuk asimilasi cara pengucapannya, karena bunyi yang berubah mempunyai kesamaan makhraj. D. Bacaan nakal. Berbeda perubahan proses perubahan bunyi yang terjadi di sini mengalami 2 proses. Yang pertama dijelaskan pada urutan alur bunyi yang mempengaruhi, maka terjadi proses asimilasi regresif atau mumastalatu raj'iyah. Selain itu, jika didasarkan pada langsung tidaknya bunyi yang mempengaruhi dan dipengaruhi, maka juga terjadi proses asimilasi tidak langsung atau distant assimilation, atau bisa juga mumassalatu tabaudiyah. Kita masuk ke faktor-faktor yang mengaruhi perubahan bunyi pada bacaan gharib dalam Al-Quran. Baca imalah. Faktor yang mengaruhi adanya perubahan bunyi dari bacaan imalah ini diantaranya adalah adanya perbedaan alat ucap pada setiap bangsa. Perbedaan ini biasanya terjadi secara turun-menurun atau diwariskan dan disebabkan oleh faktor sosial, psikis, dan juga mempengaruhi lingkungan geografis. Bacaan ismam. Penyebab terjadinya ismam dalam tinjauan fonologi Arab adalah karena adanya faktor interaksi antar bunyi dalam satu kata. Adanya interaksi bunyi disebabkan adanya bunyi-bunyi yang berdekatan dengan kata, baik itu antara bunyi konsonan, vokal. Yang berbeda adalah makhraj ataupun yang sama. Bacaan tahsil. Bacaan tahsil juga disebabkan adanya faktor interaksi antar bunyi dalam satu kata, yaitu interaksi bunyi yang disebabkan adanya bunyi-bunyi yang berdekatan dengan kata, baik itu antara bunyi konsonan, vokal yang berbeda cuma makhraj ataupun yang sama.
yaitu karena adanya dua hamzah kota bertemu dengan berurutan pada satu lafaz. Bagi lisan orang Arab merasa berat melafazkan, sehingga lafaz tersebut bisa ditahsilkan atau diringankan. Bacaan naghal. Bacaan naghal juga disebabkan adanya faktor interaksi antar bunyi dalam satu kata. Adanya interaksi bunyi disebabkan adanya bunyi-bunyi yang berdekatan dalam kata, baik itu antara bunyi konsonan maupun vokal yang berbeda makhraj ataupun yang sama, yaitu karena adanya dua hamzah wasol, yakni hamzah al-ta'rif dan hamzah ism yang mengapit lam, sehingga kedua hamzah tersebut tidak terbaca apabila disambung dengan kata sebelumnya. Oke, itulah hasil makalah saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Faisal Al-Kifari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.